Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab yang sebelumnya dijelaskan oleh Ustaz Rifki. Sebelum itu, Ana ingin mengulang lagi apa sih motivasi kita dalam belajar bahasa Arab. Dulu saya di Gontor juga termasuk bagian bahasa dulu. Jadi ketika menemukan anggota yang pakai bahasa Indonesia satu kata aja, langsung tak botak di tempat. Udah berapa belas orang yang tak botak. Mungkin saya paling dibenci ya di pondok itu, saya paling dibenci karena setiap kali lewat pasti temannya berdaham. Itu menandakan bahwasanya ada bagian bahasa di belakang. Jadi pura-pura dia pakai bahasa Arab. Gitu. Gontor juga termasuk ya pondok yang terkenal bahasanya. Di sana didoktrin bahwasanya bahasa itu bil mumarasah, al-lughatu bil mumarasah. Artinya adalah bahasa itu, apapun itu, ketika ingin belajar bahasa harus praktek, tidak ada yang lain. Percuma belajar teori banyak-banyak, tetapi kalau nggak dipraktekin, minimal tidak untuk setiap hari ya, tidak untuk setiap kegiatan. Minimal ketika bertemu kawan yang sesama belajar bahasa Arab, dipraktekkan. Tafadhol, ahlan wa sahlan. Itu akan tarosuh, akan membekas di kepala atau di otak ya. Di Mesir, ulama Mesir ada namanya Syekh Khalid Azhari. Itu baru belajar bahasa Arab, fokus belajar bahasa Arab umur 40 tahun. Dan baru belajar 40 tahun dan dia menjadi imam di dalam bahasa. Dan karyanya Syarah Khalid Azhari itu merupakan rujukan di Al-Azhar. Jadi bagi itu udah levelnya mungkin agak tinggi, bukan ada mubtadi, mutawasid. Mubtadi itu yang pemula, agak tinggi lagi, lebih tinggi lagi, tapi belum sampai ke penengah ya, di antara pemula dan penengah. Jadi tidak ada never too old to learn. Tidak ada kata tua dalam belajar. Yang membedakan adalah bukan umurnya, tetapi hamasah, semangat, azam, iradah, qawiyah. Ya. Jadi dari dulu saya selalu ditekankan bahwasanya jangan sampai sebelum kita memulai daras dan setelah mulai daras dan setelah selesai daras itu tidak mendapatkan apa-apa. Ketika masuk ke masjid ini, kemudian ketika keluar dari masjid, jangan sampai tidak mendapatkan apa-apa. Jangan setiap segala sesuatu itu sekedarnya saja. Jadi ikutan ini cuma sekedar aja, cuma ikut-ikutan. Jadi dapatnya cuma sekedarnya aja. Bukan, kan kemarin kita sudah bahas tentang niat ya. Tentang niat, kita akan diberi pahala sesuai apa yang kita niatkan. Walaupun seandainya kemampuan kita mungkin berkurang karena udah tua, tapi kalau seandainya tekad kita benar-benar, Allah akan bantu. Ya, tidak ada kata mustahil dalam belajar bahasa Arab. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah menggunakan bahasa Arab. Contohnya, ketika kita punya anak kita udah safar misalnya 10 tahun, kemudian ngirim surat, tapi suratnya pakai bahasa Arab. Kira-kira ibunya yang merindukan dia itu berusaha nggak untuk mencari penerjemah? Atau diam saja? Dia akan berusaha kan? Karena dia rindu terhadap anaknya dan ingin tahu apa sih isi suratnya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan surat, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Tetapi Al-Quran ini pakai bahasa Arab. Masa kita cuma diam-diam saja? Apakah kita tidak ada rasa keingintahuan untuk memahami apa sih surat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat yang dikirim oleh
Rasulullah SAW. Maka untuk tidak ada tidak mungkin seorang itu bisa faqih dalam agama, tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi alim dalam agama ini tanpa menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah langkah pertama yang harus dipelajari sebelum belajar agama Islam, karena semua sumber-sumber Islam dan ulama menjelaskan Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Ya, ini sangat penting sekali untuk pembelajaran bahasa Arab, dan orang yang belajar bahasa Arab adalah tujuannya mulia. Ya, kita harus belajar bahasa Arab ini agar apa? Agar dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang Ana ingin tanya ya, apa kira-kira tujuan kita belajar bahasa Arab ini? Apakah sekedar hanya untuk bisa atau untuk memahami Al-Quran? Jadi nanti biar kita bisa menentukan manhaj yang benar ya. Karena ketika tujuannya beda, otomatis caranya juga akan beda. Kira-kira tujuannya untuk bisa praktek atau untuk bisa memahami Al-Quran? Nggak ada praktek ya, maksudnya di prakteknya kurang apa gimana? Atau bisa dua-duanya? Maksudnya ini saya memahami Al-Quran, kemudian praktek memahami Al-Quran dalam bahasa itu. Dan praktek sehari-hari enggak? Praktek sehari-hari. Kalau bisa, oke. Jadi hal yang paling pertama adalah memperbanyak kosakata. Itu tidak dipungkiri lagi. Yang paling pertama adalah memperbanyak kosakata. Minimal 1 hari 2 lah. Kalau dulu saya mengazamkan atau meniatkan diri sendiri, saya harus 1 hari 10 misalnya. 1 hari 10 harus istiqomah 10, setiap hari 10 kosakata. Lama-kelamaan kan udah ribuan, puluhan ribu misalkan. Ya, jadi seorang muslim itu harus punya target. Seorang muslim itu harus punya target. Umar bin Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum nanti kalian dievaluasi di akhirat. Jadi sebelum tidur kira-kira apa kesalahan kita yang selama 1 hari yang telah kita kerjakan ya. Kita evaluasi diri ketika itu. Misalnya target hari ini saya harus hafal 5 kosakata misalkan. 5 kosakata harus hafal dan harus bisa praktek. Jadi ketika malam harinya sebelum tidur, saya belum ngerjain ini. Berarti besok harus double, jadi 10 seperti itu ya. Jadi harus punya target. Dan hal yang paling pertama untuk dalam belajar bahasa apapun itu adalah memperbanyak kosakata. Nanti insya Allah, karena kalau kamus bahasa Arab itu mempunyai kaidah juga dalam menemukannya. Jadi tidak asal-asalan ya. Oke, kemarin sama Ustaz Rifki sampai pembahasan apa? Pembahasan apa? Coba apa saja sih yang sudah dibahas? Isim. Huruf. Kata. Kalimat. Terus? Jumlah mufidah. Terus apa itu jumlah mufidah? Kata yang tersusun dan mempunyai arti. Kira-kira yang lain Pak Adol doang yang bisa jawab ya. Jadi mungkin kita agak kaidah-kaidah yang mungkin agak sulit, kita nanti kesampingkan saja ya. Kalau ismul isyarah udah? Udah ya? Oke, mungkin sedikit pengulangan. Jadi di dalam bahasa Arab ya tidak ada ini gimana? Tidak kalimatun. Kalimatun. Kalimatun itu artinya kata ya. Kalimatun. Kalimatun itu tidak akan pernah keluar dari 3. Apa itu? Ismun, fi'lun, harfun. Tidak akan pernah keluar dari ini. Antum coba cek di Quran, nanti
mungkin untuk hari ini kita membedakan ismun, fi'lun, harfun ya. Antum cek di Quran, kira-kira ini apa ya? Apakah ism, fi'il atau harfun? Ismun artinya adalah nama. Nah, nama, ismun. Jadi kalimat itu adalah kata ya. Kata. Kalau kalimat yang Indonesia, apa bahasa Arabnya? Jumlatun. Jumlatun ya. Jumlatun. Oke, kalimatun bukan artinya kalimat yang Indonesia, tapi kata. Kata dalam bahasa Arab tidak akan pernah terlepas dari 3. Itu ismun, nama, fi'lun apa? Kata kerja. Kata kerja. Kemudian harfun, huruf. Huruf ini ada 2. Apa aja? Ma'ani sama mabani. Mabani bukan mabani. Mabani. Ma'ani. Baik, kita jelasin satu-satu. Huruf di dalam bahasa Arab ya, ini 3 nih ya, tidak akan terlepas dari 3 nih. Huruf di dalam bahasa Arab itu ada yang huruf yang mempunyai makna. Contohnya fi. Artinya fi apa? Di. Jadi satu huruf, 2 huruf sebenarnya. Fi ini dia huruf tetapi dia mempunyai makna. Ada juga yang mabani yang tidak punya makna. Jim. Mabani. Ha misalkan. Kita bilang ha doang. Itu kan huruf ya. Ha huruf. Misal fi huruf. Tapi yang membedakan fi ini mempunyai makna. Artinya di. Fil masjidi. Di masjid. Contoh ha masjidi kan nggak ada. Jadi di sini artinya mabani. Mabani itu cuma bangunannya doang. Mabani artinya mabna. Mabna itu bangunan. Cuma bangunan katanya saja. Cuma bangunan hurufnya saja. Tetapi kalau ma'ani dia ada bangunan hurufnya plus ada artinya. Ma'ani diambil dari kata makna. Makna ya. Ma'ani adalah jamak dari makna. Mabani jamak dari mabna. Tahu artinya jamak ya? Jam'un. Ada mufrad, ada jam'un. Ada mufrad. Mufrad, musanna, jamak. Udah nih. Udah ya. Mufrad satu. Musanna diambil dari kata itsnain. 2. Double. Jamak adalah 3 seterusnya. Lebih dari 2 itu jamak. Ya. Lebih dari 2 itu jamak. Mufrad 1, musanna diambil dari kata itsnain. Angka udah belum? Angka. Belum ya? Belum. Oke, ada ya. Mufrad 1, musanna 2, jamak adalah lebih dari 2. Oke. Kalimatun, kata itu tidak akan pernah terlepas dari ismun, fi'lun dan harfun, ya. Ismun itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada benda. Itu namanya nama. Kalau fi'lun itu berarti kata kerja, dia ada kerjanya. Misalnya berjalan, berdiri, duduk, itu fi'lun. Sedangkan harfun yang dimana dia tidak akan bisa berdiri sendiri, itu namanya harfun. Mungkin ini agak susah ya. Nanti kita kesampingan saja. Coba kita bahas ismul isyarah sekarang. Ismul isyarah. Hadza. Apa artinya hadza, Kak Adi? Ini. Kalau ini itu untuk muzakkar, laki-laki. Hadhi untuk muannas. Oke, sekarang kita bahas yang ismul isyarah saja. Ini lupakan saja ya. Agak-agak susah mungkin. Karena di dalam Quran itu kan banyak ya. Banyak pakai isyarah. Isyaratun. Kan Indonesia juga pakai isyarah ya. Isyarah itu artinya kata tunjuk, isyaratan. Asyara yushiru, isyaratan. Isyarah artinya kata tunjuk. Kata
tunjuk. Baik, hadza. Yang menjadi kata tunjuknya itu apa? Mungkin belum dijelasin. Yang jadi kata tunjuk itu adalah zanya saja. Jadi zanya saja yang menjadi kata tunjuk. Hanya ini apa? Kalau di Quran pakai ini ya. Ha, panjang. Hanya ini apa? Ha. Ha namanya ha lit tanbih. Artinya untuk memperhatikan. Hadza. Sebelum saya menunjuk ini, perhatikan dulu. Itu maknanya. Hadhihi. Hadza jidarun misalnya. Jadi yang menunjukkan kata tunjuk itu udah zanya saja. Hanya enggak. Ha itu tambahan. Jadi kalau ada yang bilang za jidar itu enggak apa-apa. Itu yang benar ya. Jadi hanya itu ha lit tanbih namanya. Tanbih itu artinya apa? Ayo perhatikan apa yang saya katakan setelah ini. Apa yang saya tunjuk setelah ini. Jadi za-nya saja. Za-nya saja yang kata tunjuknya. Ha-nya ini adalah tambahan saja. Ya, makanya kata tunjuk yang jauh artinya apa? Yang jauh. Zalika bukan hadzalika kan? Hadzalika enggak, tapi za-nya, zalika. Baik, hadza adalah ini yang dekat. Dekat ya, hadza. Ini itu pasti dekat ya, itu baru jauh ya. Ini dekat. Dan ini kemarin sudah dibahas muzakkar muannas ya. Ya, muzakkar agak kecepatan ya. Pelan-pelan ya. Jadi untuk kata tunjuk ya, kata tunjuk ini itu dulu ya. Ini bahasa Arabnya hadza. Dan yang berfungsi sebagai kata tunjuk adalah za-nya saja. Za-nya saja. Sedangkan haknya ini adalah untuk agar diperhatikan ya. Oh kan ketika orang bilang orang langsung fokus ke siapa yang ngomong. Gitu kan. Langsung fokus za. Jadi bahasa Arab itu banyak filosofinya sebenarnya. Setiap kata itu ada filosofinya. Jadi za-nya saja ya. Kemudian untuk muannas hadhihi. Sebelum kita lanjutkan, kita belajar dulu ada namanya laki-laki, ada perempuan. Perempuan. Laki-laki adalah muzakkarun. Muzakkar. Mohon maaf ya, burung itu bahasa Arabnya apa? Zakar. Burung itu artinya zakar ya, muzakkar. Jadi tahu burung kemaluan maksudnya ya, zakar. Zakarun. Itu artinya kemaluannya laki-laki, zakarun, yang muzakkar. Bukan. Tidak, bukan seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan untuk semuanya ya. Mudzakarun, kalau yang perempuan muannas. Muannas yaitu perempuan ya. Jadi bukan perempuan yang kalau di dalam bahasa Arab ada namanya majazi juga ya. Jadi laki-laki yang bukan gender, tetapi identik dari muannas adalah diakhiri dengan tak marbuto ya. Misalnya saburotun ya kan? Berarti dia muannas, kan dia nggak mempunyai gender ya. Ya. Saburotun. Artinya apa? Papan tulis. Dia diakhiri dengan tak marbuto. Berarti dia muannas ya. Ini saja untuk membedakan, lebih mudah untuk membedakan. Sebenarnya banyak contohnya kenapa annar di dalam Quran pakai hazihi, padahal tidak diakhiri dengan tak marbuto. Kenapa? Apa? Annaru, neraka. Hazihin nar, annar, api. Nah. Isim alam, bukan begitu.
Anar ini kenapa dia padahal pakai hazihi, ya kan? Hazi kan identiknya harus diakhiri dengan tak marbutoh. Misalnya jannah, jannatun. Artinya apa jannah? Surga, jannatun, ya. Diakhiri hazi jannah, benar ya? Kalau hazi nar, kenapa hazi nar? Karena dia muannas juga, tetapi muannas majazi namanya. Ya. Itu nanti. Yang penting ini saja dulu ya. Yang penting kita agak spill dikit lah di Quran. Baca di Quran kok hazihinar ya? Kenapa enggak hazannar? Nah, jadi karena dia muannas majazi. Oke. Pokoknya setiap yang berpasangan itu muannas majazi. Contohnya tangan, hazi lihat. Ainun itu karena berpasangan dia hazihi juga, ya. Oke, muannas muzakkar. Lebih mudahnya ketika dia diakhiri tak marbutoh dia muannas. Ketika tidak diakhiri tak marbutoh dia muzakkar. Contohnya masjidun. Artinya apa masjidun? Tempat sujud. Aslinya adalah masjadun. Masjadun aslinya, tapi dia nanti syaz ya. Dia menyelisih kaidah sebenarnya masjidun, tetapi karena dia udah dipakai menggunakan masjid, maka tidak apa-apa. Sebenarnya yang fasih adalah masjadun sebenarnya, tapi karena dia sudah masyhur ya digunakan masjidun. Diambil dari kata sajada, ada kata sajadahnya di situ ya, di tempat itu sujud. Kalau musolla, musolla tempat salat ya, solla yusolli solatan, musolla tempat. Mimnya ini adalah mim untuk menunjukkan tempat. Oke, masjidun itu menggunakan hadza apa hadhihi? Kadi? Masjidun menggunakan hadza. Ini masjid. Hadza kan? Ingat saja, kalau nggak ada tak marbutoh, nggak usah pakai hazi. Ya. Kalau dia menggunakan tak marbutoh terakhir, yang dilihat itu huruf terakhirnya, paling terakhir, paling ujung. Kalau contohnya ya, kipas angin apa bahasa Arabnya? Minimal ya, minimal kita udah tahu kosakata yang di sekeliling kita, ya minimal sudah tahu kosakata di sekeliling kita. Contohnya mirwahatun, ya. Kadi apa? Haza apa hazi? Kenapa haza? Berpasangan. Oh, itu ini mungkin saya salah juga ya. Jadi kebanyakan. Jadi jangan dipedulikan yang berpasangan. Perhatikan saja yang kalau seandainya terakhirnya tak marbutoh, dia muannas. Ya. Jadi ini kan diakhiri tak marbutoh. Jadi menggunakan hazihi mirwahatun. Mungkin kita lebih ke praktek ya. Misbahun. Jahid. Haza apa hazi? Kenapa pakai haza? Kenapa nggak pakai hazihi? Karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Apa artinya misbah? Lampu ya, lampu. Haza misbah. Apa? Contohnya lagi. Babun Badri. Babun. Masya Allah. Hada babun. Oke. Babun hada. Babun. Kemudian apa lagi ya? Jidarun. Hada jidarun. Nah, apa artinya jidar? Tembok. Ya. Jadi harus memperbanyak kosakata. Ya. Jadi untuk lebih mempermudah, kalau seandainya tidak diakhiri dengan tak marbutoh,
maka dia menggunakan hadza. Kalau diakhiri dengan ta marbutoh, hazihi, ya. Untuk pengecualiannya nanti banyak, ya. Tapi yang penting standarnya aja udah tahu ya. Untuk cara mudahnya. Baik. Hadza hadihi. Qalamun. Apa qalamun? Hadza qalamun, ya. Hadza qalamun. Kalau buku tulis artinya apa bahasa Arabnya? Buku. Kitab itu buku bacaan. Kitab. Daftar itu lebih ke buku yang kecil atau bisa juga, tapi yang lebih masyhur adalah kurrasatun. Pernah dengar? Kurrasatun. Menggunakan kata apa? Ini buku tulis. Hazihi, ya. Hazihi. Karena kenapa? Mudah. Untuk lebih simpelnya saja. Ada hazihi. Kemudian selanjutnya zalika sama itu apa itu? Udah ya, cepat ya. Oke. Ini yang menggunakan kata dekat. Kemudian selanjutnya kita menggunakan yang itu jauh. Kata tunjuk tapi menunjuk yang jauh. Nanti ada sirnya di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa dzalikal kitab? Kenapa alif lam mim dzalikal kitab pada hadzal kitab? Dzalikal kitab la raiba fi. Baik. Nanti ada rahasia yang kenapa Allah menggunakan dzalika, ya. Kenapa enggak menggunakan hadza? Baik, dzalika sama tilka. Baik. Hampir sama, zalikanya ini untuk muzakkar, tilka untuk muannats. Misalkan itu rumah. Rumah itu baitun, ya. Zalika apa tilka? Bedakan tak muannats sama tak marfuthah. Baitun. Baitun. Zalika. Ini bukan tak marbutoh, ya. Tak marbutoh itu yang ini. Beda. Beda. Emang ribet bahasa. Padahal sama-sama tak loh, dibedakan, ya. Pakai apa? Itu rumah. Zalika. Ya, zalika ini persamaannya apa? Kalau dekat hadza, kan? Hadza. Jadi likanya ini yang menunjukkan jauh. Zanya ini untuk menunjukkan tunjuk. Kata tunjuknya zanya saja. Ya. Kalau muannasnya beda, ya. Tilka dia menggunakan tilka. Contohnya apa? Di sana ada sawah. Sawah enggaknya? Enggak tahu ya? Sawah. Di sana ada papan tulis. Apa? Di sana ada tilka sabburatun. Jadi minimal untuk hari ini harus bisa membedakan. Mungkin udah kemarin sudah diajarkan, tapi untuk lebih mengasah lagi, hadza, hadihi, dzalika sama tilka. Itu diulang-ulang dan dihafalkan, ya. Hadza, qulu ba'da qauli, ya. Katakan setelah saya. Hadza. Semuanya bilang, ya. Hadza. Hadihi. Dzalika. Tilka. Jadi untuk di Gontor biasanya ilqa mufradat namanya. Jadi dikasih setiap hari itu 3 mufradat dan pengurusnya misalnya ngomong dzalikal kitabu, kemudian diulang lagi sampai 10 kali. Kayak ngafalin Quran lah, ya, diulang 10 kali. Hadza dzalika hadza hadhi dzalika tilka. Coba hadza baitun. Artinya ini rumah. Dzalika baitun.
Artinya, oke. Hadhihi sabburatun. Artinya, tilka sabburatun. Artinya, itu papan tulis ya. Jadi ini untuk menunjukkan yang dekat, itu untuk menunjukkan yang jauh ya. Nanti lebih divariasikan lagi dengan menambahkan kosakata ya. Apa kosakatanya? Peci. Pak Mujahid. Kolam suatun ya. Jadi minimal satu hari satu kosakata. Coba di ini, 1 tahun kan berapa? 365, bayangin. Kalau istiqomah. Apa? Komis itu lebih ke kemeja. Iya. Libasun sebenarnya, libas. Libasut taqwa kan? Di Quran, libasut taqwa dzalika khair. Baik, dzalika apa ayatnya? Pak Adam? Dzalika khair. Yang libasut taqwa itu loh. Libasut taqwa dzalika khair. Dzalika artinya menunjukkan itunya itu kembali ke libas ya, libasut taqwa tadi. Jadi kata yang menunjuk ya, kata yang menunjuk ini kalau bahasa Arabnya hadza atau hadhihi, kalau itu dzalika tilka ya. Cuma nanti divariasikan dengan apa? Dengan memperbanyak kosakata. Misalnya lewat pintu misalkan, lewat pintu. Saya harus tahu apa kira-kira bahasa Arabnya pintu ya, gitu. Jadi kalau bisa setiap apa yang dipegang harus tahu bahasa Arabnya. Jadi itu terus. Jadi hal yang paling fundamental yaitu apa? Kosakata sebenarnya. Kosakata diperbanyak, minimal 1 lah. Apa? Tilka ayatullah. Kenapa? Kan dia menggunakan ayat. Ayatun adalah jamak dari kata apa? Ayah. Ayah itu artinya tanda. Ayat itu artinya tanda. Tilka ayatullah, itulah tanda-tanda Allah. Menggunakan tilka karena apa? Karena diakhiri tilka. Ada pertanyaan nggak yang misalnya di Quran ada masalah misalnya? Tidak mungkin Quran salah. Mustahil. Karena kenapa? Karena bahasa Arab, nahwu sorof itu diambil dari Quran. Nggak mungkin ya sumbernya salah. Mustahil. Ilal abad. Nah, kita sampai ditantang kan sampai sekarang. Ayo buat satu saja surat. Sampai sekarang masih itu. Tantangannya masih ada. Tapi nggak ada yang bisa. Siapa namanya yang nabi palsu? Musailamah al-Kadzdzab. Dia membuat ayat. Wal fil anfuhu tawil ya, demi gajah yang belalainya panjang. Lucu sekali kalau seandainya orang Arab dengar itu ya. Jadi Musailamah al-Kadzdzab gitu. Dia berusaha untuk membuat Quran. Wal fil anfuhu tawil, demi gajah yang belalainya panjang. Azan ya? Azan dulu gitu. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuh. Kita lanjutkan sebentar ya. Nanti di akhir session kita ulangi apa aja kesimpulannya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pertanyaan. Cara membuat pertanyaan. Untuk kata tunjuk kita harus memperhatikan apa? Laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang tidak diakhiri dengan tak marbuthah. Kalau perempuan terus bisa membedakan akil sama ghairu akil. Baik, akil itu artinya apa? Yang berakal dari manusia, ya. Ketika menanyakan sesuatu yang berakal menggunakan ada nanti. Kemudian yang tidak berakal misalnya batu, masjid, karena nggak ada akalnya, nggak ada otaknya. Papan tulis nggak ada akalnya. Maka kalau yang akil menggunakan man, ya. Kulu ba'da qauli ana, ya. Katakan setelah saya katakan man. Artinya apa? Siapa? Kalau yang nggak ada akalnya menggunakan ma. Oke, ma artinya apa? Apa? Ini siapa berarti yang kan berakal ya. Ma yang apa? Ma semuanya jawab ya. Ma hadhihi. Apa ini? Berarti itu kan? Nah, jawabannya itu dong. Kan kita udah belajar bahasa Indonesia kan. Jadi bahasanya cuma beda bahasanya saja. Ma hadhihi tilka saburatun ya. Kenapa saya menggunakan ma? Karena nggak ada akalnya ini, nggak ada akal ya, nggak ada akal. Baik. Ma hadza
Zalika jidarun. Berarti harus memperbanyak kosakata lagi ya. Meja dah. Meja apa bahasa aneh? Maktabun ya, maktabun. Ulang terus maktabun. Kalau bisa 10 kali maktabun gitu. Jadi ketika diulang plus diucapin itu lebih menempel di akal. Contohnya mahadza zalika apa Pak Guru? Mahadza zalika maktabun. Kalau kursi apa bahasa Arabnya? Kursiyun. Ma zalika, misalnya kursi misalnya. Ma zalika kursiyun. Jam apa jam? Satu deh. Pak Guru Adol yang bisa ya. Oke, sekarang yang perempuan ya, yang perempuan. Yang perempuan, yang berakal sekarang. Man hadza man hadza. Ya bisa profesi, kalau ditanya profesi apa? Man juga ya, profesi man. Ya, man, karena kalau ditunjuk kepada yang berakal atau manusia itu menggunakan man ya. Man. Di Quran apa contohnya? Ada yang di Quran langsung diaplikasikan. Man Rabbus samawati wal ard. Man ya. Man. Artinya apa? Man siapa? Rob Tuhan. Ya. Siapakah Tuhan langit dan bumi? Allah ya. Man, menggunakan man di situ ya. Man Rabbus samawati wal ard. Man berarti artinya siapa? Berarti butuh jawaban ya. Man butuh jawaban. Ada juga loh nanti di bahasa Arab pertanyaan yang enggak butuh jawaban ya. Allah bertanya di surah Al-Waqiah, siapakah yang menumbuhkan bumi? Apa kalian atau kami? Kira-kira butuh jawaban enggak itu? Otomatis Allah kan. Itu namanya istifham ingkari sebenarnya. Bertanya untuk mengingkari. Ya kan? Apakah di dalam Quran ada loh pertanyaan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Kira-kira butuh jawaban enggak itu? Enggak ada. Otomatis enggak akan sama. Itu namanya pertanyaan yang mengingkari, ya, yang otomatis jawabannya tidak akan sama. Jadi kita fokus ke sini. Man untuk yang berakal, ma yang tidak berakal. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah udah ditulis ya. Oke. Yang pertama adalah kata. Kata dulu. Kata tidak akan pernah terlepas dari tiga. Kata tidak akan pernah terlepas dari tiga. Pasti tiga ini. Kalau enggak satu, yang kedua atau enggak ketiga. Yaitu apa? Isim. Ismun. Fi'lun. Harfun. Ini dihafalkan ya. Nama, kata benda, huruf. Kata benda, kata kerja. Kata kerja sama huruf. Tidak akan pernah terlepas dari tiga ini. Baik itu nama. Makanya di dalam bahasa Arab sebenarnya di Nahwu juga adalah cara menentukan apakah dia itu nama atau fi'il ada. Dan setiap ini mempunyai tanda yang banyak. Ya, mempunyai tanda yang banyak. Apakah dia nama atau kata kerja atau huruf. Ini aja dulu untuk mukaddimahnya harus dihafalkan dulu ya. Ismun, fi'lun, harfun. Qulu ba'da qawliana. Ismun. Benda, nama benda. Nama benda ya. Semua benda apapun itu berarti ismun. Fi'lun. Kata kerja.
Harfun. Harfun. Sebenarnya banyak bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Harfun kan jamaknya apa? Huruf. Huruf ini adalah bentuk jamak dari harfun. Harfun, harfani, huruf. Berarti banyak huruf ya. Hurufun, huruf. Jadi tidak akan terlepas dari tiga ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita belajar hadza ya. Qulu ba'da qalina hadza. Hadhihi. Dzalika. Tilka. Hadza maktabun. Kenapa menggunakan hadza? Karena tidak diakhiri ta marbutah. Tilka hadhihi sabburatun. Kenapa pakai hazihi? Karena tak marbutah. Dzalika maktabun. Artinya apa? Itu meja, meja ya. Meja. Itu meja. Tilka sabburatun. Tilka sabburatun. Oke, hadza, hazihi, dzalika, tilka. Ini besok tak tanya. Yang nggak bisa keluar. Enggak gitu. Oke, jadi harus bisa ya. Harus bisa. Bismillah. Insyaallah. Ini doang. Itu apa? Ismun fi'lun harfun sama hadza yang tidak diakhiri dengan ta marbutah, hazi diakhiri dengan ta marbutah. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan ya. Untuk yang berakal menggunakan man. 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 Ma. Ma. Artinya man artinya siapa? Siapa kan artinya yang berakal ya. Siapa yang duduk di sana? Berarti siapa berarti kan manusia ya, maksudnya yang berakal. Siapa yang duduk di sana bilang batu, kan nggak nyambung. Apa yang ada di sana itu baru batu misalkan ya. Apa sama siapa. Di bahasa Indonesia juga sama ya. Siapa yang duduk di sana? Manusia berarti kan masuknya di situ. Kecuali ditanya apa yang ada di sana, boleh benda mati. Oke, man sama ma. Ada pertanyaan? Apa itu? Kalau kita merujuk dalam bahasa Indonesia, itu baik perempuan maupun laki-laki sama itu. Juga ini sama. Nggak ada bedanya. Apa fungsi nanti di situ? Nanti banyak yang terkait dengan pertanyaan ini. Oh ya. Apa fungsi nanti? Tilka, zalika, haza, hazi dibedakan ini. Dibedakan? Oh, penggunaannya. Kalau seandainya tidak dibedakan, ya inilah kenapa Al-Quran itu digunakan pakai bahasa Arab. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa Indonesia kosakatanya dikit. Kalau seandainya perempuan sama laki-laki saja dibedakan, ini kan berarti menandakan kayanya kosakata. Kemarin saya udah bilang ya. Pedang itu bisa 70 kosakata. Pedang saja untuk mewakili pedang. Maaf, kentut yang berbunyi dan kentut yang tidak berbunyi itu beda bahasa Arabnya. Bayangin, kentut saja yang berbunyi bahasa Arabnya beda. Kentut yang berbunyi durot, kentut yang tidak berbunyi fusa. Itu beda. Bayangin, kentut aja dibedakan loh. Apalagi yang ini yang penting sekali, ya. Ini baru kosakata, belum kita belajar misal Alfiyah Ibnu Malik. Itu makanya kalau ditanya tafsir yang paling bagus itu apa? Gak ada tafsir yang paling bagus. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa diinterpretasikan ke banyak hal. Makanya sampai sekarang mungkin tidak akan sampai di akhir zaman, tidak akan sampai 100% makna Al-Quran itu bisa dibedah. Itu begitu kayanya Al-Quran. Gitu. Jadi masalah kentut aja dibedakan, apalagi yang masalah bahasa isyarat ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan bahasa Arab. Dan sehingga makanya kenapa sih para fuqaha yang ahli fikih itu banyak berbeda pendapat? Karena kebanyakan dari bahasa. Misalkan lamastumun nisa, Imam Syafi'i mengatakan apa? Sentuh.
Lama. Kalau Imam Malik misalkan lama kan sama artinya lama, tapi artinya jima. Jadi kalau seandainya perempuan belum dijima itu nggak membatalkan wudhu. Kalau disentuh saja nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i lama itu kan beda arti dalam menggunakan bahasa. Jadi kalau dibedakan artinya dalam penggunaan bahasa, otomatis hukum yang keluar juga kan berbeda. Makanya banyak dari ulama-ulama fikih itu kebanyakan berbeda dalam memahami artinya, karena bahasa Arab itu banyak sekali bisa dibawakan kemana-mana. Misalkan yadun itu bisa artinya tangan, bisa artinya kekuasaan. Faktou, misalnya orang-orang yang orang-orang yang mencuri, artinya potonglah tangan mereka. Bisa juga diartikan potonglah kekuasaan mereka, kan bisa itu artinya. Yadun itu artinya kekuasaan juga. Misalnya koruptor, misalnya nggak bisa dipotong tangannya, potong kekuasaannya, kekayaannya dipotong. Itu kan di Quran seperti itu. Jadi yadun itu banyak artinya. Yang aslinya tangan, tapi bisa juga diartikan kekuasaan. Jadi satu kosakata bisa mewakili banyak arti. Jadi seperti itu. Apa lagi? Nah, zalika tadi. Iya. Zalika kita bila raiba. Zalika di semua mushaf kalau ada Ini. Iya. Zalika itu artinya. Iya. Kenapa dikatakan ini kita? Karena menunjukkan kepada zalika zanya, kan? Ini lika sebenarnya di situ artinya adalah ini. Allah menunjuk menginginkan ini, tetapi kenapa digunakan itu artinya menjauh, bahwasanya Al-Qur'an ini jauh dari kesesatan. Dzalikal kitab la raiba, tidak ada keraguan, jauh dari keraguan. Ngerti ya? Ya, dzalika menggunakan dzalika. Jadi dzalika itu kan artinya jauh ya, menunjukkan arti jauh. Dzalikal kitab la raiba fiha, artinya jauh, sangat jauh dari keraguan. Artinya Dzalikal kitabu la raiba. Seharusnya pakai hadza kan? Ini. Tapi para mufassir menggunakan penerjemahannya ini ini kan, bukan itu. Memang sebenarnya isyarat, zanya isyarat ini, tetapi menunjukkan artinya jauh. Jadi kalau ditafsirkan Quran itu tidak hanya pakai kosakata saja, ada sisi balaghah di situ. Ya. Soalnya saya pernah lihat itu. Iya. Ada yang menafsirkan zalika kita. Kenapa dikatakan ini padahal Artinya itu, ya. Katanya kitab ini yang sebenarnya ada di Lauhul Mahfuz katanya. Wallahu alam, saya belum pernah dengar itu. Makanya saya tanya. Oh. Karena saya lihat di Itu adalah interpretasi dari dia sendiri kan? Ya kan? Tadi saya belum pernah dengar itu. Saya dengar dari mungkin Ustadz Hadi Hidayat dulu. Dzalika, kenapa menggunakan dzalika? Artinya Al-Quran ini benar-benar sangat jauh dari keraguan. La raiba, kan karena selanjutnya dikatakan la raiba. Raiba artinya keraguan, la artinya tidak. Benar-benar tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran. Jauh dari keraguan. Mungkin untuk interpretasi yang lain bisa saja, wallahu alam. Kecuali ada memang dalilnya Lauhul Mahfuz tadi. kalau kita lihat penafsiran itu sepertinya kalau kita nggak lihat Rasul itu sepertinya karet gitu. Karet sana, karet sini. Boleh. Boleh saja. Bahkan yang Buya Hamka, tahu Buya Hamka? Ulama Indonesia. Saya baca tafsirnya yang tafsir Al-Azhar. Itu di sana beliau menyebutkan PKI loh di dalam tafsir Al-Quran. Yang dimana memang bisa diinterpretasikan di zaman sekarang. Jadi ayat-ayat yang dulu yang bisa diinterpretasikan di zaman hari ini beliau gunakan. Contohnya PKI tadi. Di dalam ini. Jadi kemarin tadi udah disebutkan bahwa mana sih tafsir yang paling bagus? Nggak ada tafsir yang paling bagus. Semuanya saling menyempurnakan. Karena Imam Ibnu Katsir beda dengan tafsir yang Imam Jauzi. Beda dengan tafsir yang lain. Jadi cuma bisa dikumpulkan semua baru mungkin sempurna gitu kalau dikumpulkan semua. Jadi tidak bisa ini lebih bagus daripada itu. Karena apa? Karena itu adalah tafsiran manusia. Tafsiran manusia bisa benar bisa salah.
Tidak ada yang ma'asum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi? Oh, nanti. Nanti. Oke. Nah, kalau ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Nah, kalau kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.